Para tamu yang terhormat, lupa, dia grogi. Oh, itu terlalu lama terbang. Sudah lama. Gimana? Para tamu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan tetap gunakan sabuk pengaman Anda. gitu ya. Selalu nadanya sama. Tidak ada hidungnya. Para penumpang yang terhormat. Para penumpang yang terhormat. Kalau saya kayak terminal. Dia kayak ya bapak-bapak, ibu-ibu. Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Para Perantau episode ke-9. Kasih muncul suaranya kalian dulu sedikit. Yuhu. Hai. Hari ini Halus banget ya suara Acit. Iya, lumayan. Coba hai. Hai. Tuh kan, coba saya. Coba. Hai. Kayak pica ini. Mic-nya kurang. Udah rusak ya. Oke. Mau cerita apa? Kebetulan kita sudah masuk ke episode ke-9 yang menarik kali ini adalah tidak ada Ulan, tidak ada Krisna, tidak ada Livas. Kebetulan hari ini yang saya ditemani oleh cewek-cewek. Asik sekali. Siapa namamu? Kayaknya tidak usah dikasih tahu. Kemarin Isca siapa sih nama lengkapmu sih? Isca Sargita. Isca Sargita bersama di kiri saya ada Aci Sargita. Acit apa panggilan? Panggilannya Acit. Acit biasa saja. Acit biasa. Nama aslinya Astrilia Dwiandini. Anjay, kebetulan Astrilia. Acit lagi ada di Jakarta. Kebetulan Isca juga lagi ada di Jakarta. Kita paksa ini untuk sudah bikin ini saja, bikin konten. Sebelum jam 8 kereta akan berangkat ke itu. Kalian sama-sama Tangerang ya? Iya benar. Tapi Tangerangnya beda jalur. Satu ke Serpong, satu ke Tangerang yang Pedesaan. arah bandara. Dekat bandara. Di mana, Ci? Dekat bandara. Iya, Tangerang apa namanya? Tangerang Kabupaten. Oh, Kabupaten Tangerang. Oh, Pedesaan. Ada listrik di sana. Ada. Terang. Oke, kita mau cerita dulu sedikit. Pada episode kali ini kita membahas ini kali tentang destinasi wisata kali ya, mungkin yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, maksudnya yang pernah kita singgahi, yang pernah kita rasain ini pergi, menarik. Oke. Iya benar. Betul, saya juga maksudnya sebelum pandemik stand up-nya juga rajin di luar kota. Iya, luar kota. Isca juga saya sempat aja beberapa kali ke luar kota. Apalagi Acit. Acit paling kayaknya rajin di luar kota. Satu hari bisa 4 mungkin ya. 4 sampai 6. 4 sampai 6 kota yang berbeda. Oke. Kebetulan teman-teman tidak tahu Acit ini kamu apa disebutnya pramugari? Iya, pramugari ya. Pramugari senior. Pramugari senior. Bisa dibilang begitu. Anjay. Oke, bagaimana ini Cit? Penerbangan masa pandemi masih rajin terbang atau bagaimana? Kalau untuk sekarang sih udah jarang terbang. Jadi biasanya tuh sebulan tuh cuma dapat schedule itu sampai 1 schedule, 2 schedule gitu dalam sebulan. Ya Allah, sebulan. Itu ini ya selama PPKM berarti ya? Iya, selama PPKM. Tapi kalau misalnya normal? Kemarin itu. Kalau normal gitu berarti berapa? Kalau normalnya 6 hari kerja, 1 hari libur. Oh, kayak ini ya, kayak karyawan. Itu ya, buruh pabrik. Sekarang ya. Karawang. Seru juga saya, maksudnya bukan saya tidak percaya, maksudnya akhirnya ada teman kita aja pramugari. Iya, betul ya. Saya tidak menduga. Iya, maksudnya kayak
misalkan dugaan. iya, maksudnya kayak kalau saya misalkan saya stand up cetak, saya terbang kemana biasa kita lihat kakak Kakak ya. pramugari ya Kakak Allah. pramugari Iya, lenggak-lenggok. berlenggak-lenggok selalu baik di depan Dan kita. satu wangi. Dan wangi ya. Sama semua wanginya. Wangi-wangi ibu guru. Itu memang parfumnya kalian ada standarnya Atau memang diterbitkan untuk iya, untuk maksudnya kalian saja. parfum pramugari Ya, dia. khusus pramugari. Atau beda-beda. Enggak, parfum biasa. Mungkin kan kalau di pesawat ya, kalau penumpang cium bau pramugari ya gitu kayak sama. Padahal mah kita mah biasa aja. Iya. Tapi memang wangi-wangi di Wangi-wangi pramugari itu. kayak Emang wangi, harus sekali. wangi. Harus sekali. Padahal Beda masih di depan itu. Kokpit. Itu. Padahal masih jauh. Oh, tapi yang paling ini kasihan pramugari itu tahu tidak yang apa? Yang apa? pas melakukan demo ini, Cit. Kenapa demo, itu? Apa namanya? Safety. Iya, safety demo. Apa? Safety demo. Safety demo. Tidak pernah ada yang lihat dia begitu. Oh iya betul. Betul sekali. Yang dia ini tuh menari-menari yang tuh menari. tangan ke atas samping tuh. Iya betul. Itu yang lihat pramugari mendemokan itu, kau tahu tidak siapa? Siapa? Yang baru pertama terbang. Oh begitu ya. Iya. Betul. Iya benar. Coba kasihan seorang satu kali dulu itu apa deh misalkan lagi trouble di atas. Apa Ayo, coba announcing please. nama gitu. Seman gitu ya. Iya. Coba satu kali announcement. please. Ayo dah. Itu Coba gitu. iya tes dulu. Kenapa ya? Tes iya. Dan suaranya harus tidak ada hidungnya ya. Iya. Penumpang yang terhormat. Kenapa ya? Kenapa? Sebentar lagi kita akan sampai. Tidak apa-apa. Sebentar Coba lagi satu kita kali. akan sampai di. Bagaimana sih? Yang mana? Yang mana? Yang itu pokoknya kita After lagi landing terbang aja ya? Oh, after Ya, landing. itu. Pokoknya mau mendarat atau Oke, apa? kita sampai di ini. Pas udah touchdown gitu ya. Iya. Di apa Soekarno Hatta. Ayo, coba kok. Coba dong. Para tamu yang terhormat Dia lupa, dia grogi. Oh, itu sudah terlalu lama terbang. Sudah lama. Sudah lama. Oh, Gini. tidak gimana? Para tamu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan tetap gunakan sabuk pengaman Anda. gitu ya. Selalu nadanya sama. Tidak ada hidungnya. Para penumpang yang terhormat. Para penumpang yang terhormat. Kalau saya kayak terminal. Dia Para kayak penumpang ya yang terhormat, bapak-bapak ya. ibu. Cikarang. Cianjur Oke. Sukabumi. Nah, oke, kita kembali lagi ke itu karena kebetulan kerjaannya kita lumayan sering melibatkan kota lain. Iyalah. Iya. Ista juga ternyata hanya dengan berfoto-foto bisa terbang ke mana paling jauh itu Paling jauh yang saya NTT. lihat. Ya itu Ista mau tanya Paling jauh NTT. NTT. Bah itu destinasi yang Gokil. Tidak, kayak apa biasa nih? aja. luar biasa. Ah, Karena kok bayangkan itu NTT tuh menurutku dia tidak begitu besar sekali toh, maksudnya kayak tapi di situ semua ada. Maksudnya di luar kemajuan teknologi ini yang alami memang. Oh, maksudnya ciptaan alamnya. ciptaan semua ini pencipta. Kayak gunungnya, Pantai, lautnya, laut. pantainya. mabuknya. Ada kah? Ada di sana juga ada. Kayaknya Ada. ya masa tidak ada. Itu dia luar biasa sekali. Acit pernah NTT. Ciri-ciri COVID. Jangan tanya NTT, pasti Iya. dia. Kau pernah terbang ke itu? Maksudnya NTT ke Nusa Flores. Tenggara sana? Pernah di Kupang ya. Kupang, Sumba. Sumba, wih keren Iya, sekali Sumba. itu Sumba. Saya belum Tapi pernah. Sumba ini pernah liburan. padahal saya Sumba. pernah Kupang, pernah Tapi ini itu keren. Bima. Oh iya, daerah sana tuh memang Iya. keren-keren. Nah, kamu dua termasuk orang yang ini tidak yang kerja sembari wisata. Orang kan ada orang Iya. begitu yang ada yang Iya. kerja Kerja terus. atau sembari kerja sudah jalan-jalan atau bagaimana? Kalau saya biasanya kayak begitu juga. Ada yang kebetulan kayak mumpung ke sana ada kayak stok-stok endorse kecil-kecilan ya sudah sekalian langsung saja toh mending jalan-jalan saya bawa produknya sekalian ke sana. Jadi tidak jalan kosong begitu. Maksudnya kayak tetap produktif, tetap menghasilkan sesuatu. Jadi yang maksudnya
Oh, tetap juga jalan-jalan. Iya jalan-jalan, termasuk, tapi adalah diselipkan 1 jam 2 jam untuk kayak selesaikan pekerjaan toh, kayak untuk kebutuhan medsos ya itu pasti diselipkan. Oh ya, sebenarnya kalau tidak bisa dipungkiri perempuan memang kalau sudah ada di tempat seperti itu Lupa waktu. bukan lupa waktu, setiap detik ada instastorynya kalian begitu. Ada harus diabadikan momen. Apalagi ini nih setiap Apalagi Acit pasti 1 hari kan bisa sampai 6 kota itu. Kalau saya jadi Acit mungkin full bisa storyku. 6 kota ya. Iya. Enggak. Jadi kalau misalkan nih 6 landing nih, misalkan stopnya di Denpasar Bali ya. Misalkan stopnya landingnya jam 4 sore sampai hotelnya jam 5 sore. Baru bisa jalan gitu. Jalan-jalan di Denpasar ya. gitu. Apa yang bisa pakai mic muka bicara. Dia bicara, dia lupa. Kita tidak lagi ujian ini nih. Ujian pramugari. Tapi kalau Raim tempat yang paling kayak maksudnya kok tidak sangka-sangka, kok saya sampai di sini dan luar biasa sekali ternyata. Dari akibat syuting. Ya. Mungkin yang tidak bisa dipungkiri yang luar negeri Yang itu. ke Belanda itu ya. Kalau Indonesia? Kalau ke Indonesia apa ya? Mungkin karena kebetulan sayanya adalah orang yang lahirnya di tempat wisata. Iya. Jadi kayaknya kayak saya masih bisa bilang kalau alam masih bawah laut dan laut dan sebagainya memang tidak bisa dipungkiri Wakatobi memang paling bagus. Dan tapi yang paling unik yang saya ingat kemarin itu pas saya ke sini, ke Bima. Oh, Bima. Saya pernah isi acara stand up di Bima itu. Kebetulan lagi kayak pagelaran budaya begitu. Jadi masing-masing daerah di masing-masing kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat kali Bima di Nusa Tenggara NTB itu dia tampilkan masing-masing budayanya mereka. Nah, jadi saya pikir Wakatobi ini sudah bagus alamnya, budayanya bagus. Pas saya sampai di sana, ternyata banyak juga yang lebih unik-unik juga. Kayak di Wakatobi itu ada budaya yang ini orang baku tendang, ya sudahlah sulit. Namanya posepa, sulit saya rasa laki banget nih budaya karena orang baku tendang dan lain sebagainya. Itu cowok di Wakatobi sana saya bilang tidak ada yang kalah kita ini. Sampai di NTT itu dari kabupaten ini selalu kabupaten tiba-tiba adu tanduk. Adu tanduk. Jadi kepala dengan kepala. Itu laki-laki. Jadi kayak ada 3 kepala yang berjejer begitu berdekatan terus ada kepala dari jauh dia lari kayak bowling. Puff, kepala ya Allah saya lebih bisa ngeri daripada itu kalau laki-laki adu tanduk, kalau perempuan mungkin adu jambak. Anjir. Tarik-tarik. Saya bilang memang namanya budaya ini. Ada juga yang tendang betis. Kalau itu kan sering kita lihat di TV ya. Jadi orang tada betisnya terus ada satu di belakang pokoknya tendang betisnya. Kalau itu kan masih akal. Ini kepala. Tendang. Adu kepala, adu tanduk. Kok kira banteng? Mulai dari situ memang Indonesia banyak. Memang budayanya luar biasa. Banyak yang itu ya maksudnya. Nah, kalau saya lebih senang ke itu yang daerah yang budayanya kaya begitu, tidak hanya sekedar. Betul, tidak monoton toh. Kalau tempat memang ya sudah lah Wakatobi. Wakatobi sudah mungkin the best place in earth. Kamu COVID sejak kapan? Kalau Acit yang luar biasa? Yang maksudnya kalau terbang ke sini, ternyata berkesan. Apa ya? Karena dia terlalu sering. Terus semuanya tuh luar biasa kan. Jadi kayak semuanya mau dibandingkan tuh susah kayaknya. Yang kamu kemarin yang mandi-mandi laut itu yang mana? Lumba-lumba apa kalian saya lupa. Gorontalo. The story-nya kali Gorontalo. Iya, dia sempat ini ya kayak ikan snorkeling paus gitu ya. Sama snorkeling bagus banget. Snorkeling ya. Karena habis tahu Karin ke sana. Keren sih di sana emang. Gorontalo itu ya utara. Gorontalo. Kalau tempat yang ini yang Rem mau sekali pergi sana tapi mau sekali pergi di sana. Belum pernah. Oh tidak, kalian pernah ke Jogja tidak? Coba semua pernah. Bagaimana menurutnya kalian? Saya juga pengen kasih tahu. Kayak akan budaya lah Jogja itu kayak pertama dia tidak ada tol. Kenapa? Karena Jogja itu masih kecil-kecil. masih kecil dan mereka tuh yakin kalau
jalanan itu kayak ibaratnya tuh untuk apa disumbangkan ke pemerintah kalau mereka itu punya mereka, ibaratnya kayak gitu. Jadi masih lokal banget. Oh, di Jogja. Makanya dia nggak ada jalan tol ya kan, masih jalan kota apa kayak jalan-jalan biasa lah. Terus di satu sisi di mana-mana mungkin kita lebih telinga kita familiar dengan gamelan, musik-musik yang tradisional ya kan? Musik-musik tradisional. Terus aromanya sering cium-cium ini enggak sih kayak rempah-rempah. Kalau di sana tuh kayak gitu ya, kayak rempah kalau di daerah-daerah. Sama ini ya, kalau di Jogja itu enak kita jalan-jalan kaki begitu. Iya, betul. Walaupun cuma atau di Malioboro becak. itu kan. Atau naik becak. Walaupun cuma di Malioboro itu. Acil lagi. Acit. Iya, Acit pernah pernah lah. Pernah. Oh. Ya, sama kayak Isya gitu. Kamu tujuan hidupmu apa sih maksudnya? Apa tujuan hidup? Saya tanya kok, jadi pramugari asik tidak? Asik. Asik lah. Bukannya ini, Mas. Serius kita tanya. Kenapa? Bukannya maksudnya ya asik juga bisa apa asiknya? Ya asiknya kerja sambil jalan-jalan sih. Gitu. Paling tinggi terbang, paling jauh kau terbang ke Jeddah. Wih. Oh, Itu yang paling jauh. Jeddah. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia Papua pernah kali? Papua. Wih, keren nih. Dari Papua. Jakarta ke Papua itu berapa jam? 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam 10 menitan. Berarti banyak pace-pace yang naksir kamu. Pace-pace tambang. Pace-pace tambang. Coba gimana? Gak mau. Saya kurang tahu juga. Aduh kakak. Kakak. Terbang di sini juga kan? Tipu ya. Saya pramugari, bodoh. Ini saya salut sama kakak-kakak pramugari itu tidak tahu kenapa badannya kecil tapi selalu kuat angkat koper. Padahal roknya sempit, bajunya sempit. Tidak takut kan pas naik? Iya, maksudnya pinggulnya sedikit. Kenapa bisa? Tulang kecil. Iya, kalian ada gymnya kali gym? Enggak. Emang udah biasa. Atau minum angkat obat. koper. Ya harus dikuat-kuatin. Iya betul. Kayak gitu. Ya udah dipaksa. Ada ini dia pengalaman unikmu apa waktu terbang yang kau tidak suka kah atau pengalaman ini yang kayak menegangkan pas di pesawat? atau tidak coy yang kau ketemu dengan penumpang yang lucu-lucu? Ada yang lucu tuh yang aneh. Yang aneh-aneh. Yang dari desa-desa biasa di. Iya betul. Iya banyak. Yang lepas sandal begitu. Bawa helm. Ada yang bolong. Ada pernah ke cabin. Bawa helm. Maksudnya, bawa helm. Kenapa? Gak takut ada polisi ditilang. takut ditilang di Aku juga atas. gak ngerti kenapa dia mau di helm. Dia mau STNK juga gak? STNK sama Helm Gojek kan? Biasa. Kalau kita aku nanya Pak kenapa bawa helm? Maksudnya helm dipegang apa? Dipakai. Di kepala? Di kepala masa di kaki. What? Iya aku Pak itu kenapa dipakai? Ya nggak apa-apa. Yang mungkin dia mau ini kali lucu-lucuan. Oh, atau memang atau memang cita-citanya pilot. dia pakai helm. Tapi pilot juga tidak pakai helm. Nggak pakai helm. Kecuali pilot tentara kali Dia ya. takut ada razia mungkin di Iya depan. kayaknya Oh, deh. Pak tolong buka helmnya. Maaf saya trauma. Surat lengkap. Saya trauma. Iya. Bawa helm? Iya. Kemana? Pas kemana? Kemana ya? Kayaknya lupa deh di Jawa, kayaknya Pulau Jawa. Ada juga yang pernah pakai sarung. Oh ya, Allah, kalau sarungnya karena dingin toh. Iya, Orang iya. biasanya Saya pakai juga sarung. saya sering pakai sarung cek kalau naik pesawat tuh. Soalnya sarung itu bagus bisa jadi selimut, Iya, betul. bisa jadi celana, Bisa tutup muka. Iya, tutup muka itu untuk paling- leher saja. Iya, sarung memang paling multifungsi. Iya. Apalagi yang unik? Banyak, apalagi ya? Atau kau pernah berdebat dengan Dengan ini penumpang yang keras yang kepala. culun Ya, nih? sering Bukan banget. yang culun. Yang keras Sering kepala. banget. Begitu kan? Yang tidak bisa dibilangin. Iya. Apa deh? Ceritanya itu waktu terbang ke Jakarta Pekanbaru. Jakarta Pekanbaru, Sumatera. Riau. Dia Yes. penumpang itu kan suami istri. Anjay. Terus dia tuh duduk di
jendela darurat. Oke. Jendela darurat kan tuh paling harus. menegakkan di situ. Saya paling males sih kalau dari situ itu. Kayak ekskul. Ada pelajaran baru, tambahan. baru pramugarinya nyol, tolong saya didengarkan Pak. Tolong saya, ya Allah. Baru dia menjelaskan cepat. Ini ngerti kita. Yang kita dengar cuma ini, kalau butuh apa-apa tekan di atas, ya Allah. Masih untuk panggil kita. Nah terus udah duduk di darurat. Iya, duduk di dekat jendela darurat kan. Nah, Terus kau dekat itu. Terus barang bawaannya kan nggak boleh ditaruh di bawah ya, itu harus clear area. Kan itu, dan soalnya agak luas. Iya. Tapi dia itu taruh di bawah, dia nggak mau taruh di atas. Aku datang. Kategor tuh. Pak maaf, ini apa? Tidak barang boleh. bawaannya taruh di atas, nggak boleh di bawah. Emang udah ada aturannya kan. Tapi bapaknya nggak mau. Ya terus aku jelasin lah, nggak boleh Pak. Nanti dalam keadaan darurat, nanti nih barang bawaan ini nanti jadi penghalang ketika keluar dari jendela darurat itu. Akhirnya debat lah sama bapaknya gini-gini. Akhirnya di situ kan aku masih zaman junior ya. Masih culun gitu. Masih gugup. Aduh, senior kemana ini? Menunggu backup. Tolong. Backup. Terus. Tapi akhirnya bapaknya mau, udah aku jelasin ini tuh. Bapaknya akhirnya mau naikin barang bawahnya di atas, tapi dia agak asem gitu mukanya. Ya udah. Kayak gitu aja. Tapi agak gede juga. Harus ini dulu apa? Agak-agak emosi gitu, tapi harus tetap. Tapi memang orang pramugari itu kakak pramugari itu ramah-ramah ya? Iya. Atau pintar acting kali-kali ya? Iya. Kan pasti kalian selamat siang Pak, dalam hati bau juga nih Bapak. Dari desa ya? Dari desa ya? Matahari ya. Kan keringat kena AC kan kayak kos kaki. Apa siklus udaranya kan di situ tuh. Sama ini Acil. Pas kita keluar itu, ya Allah, itu satu pesawat itu berapa? Berapa banyak maksimal Penumpangnya. 215. Oke. Bayangkan 215 orang kok. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah terbang Terima bersama kasih ya. kami. Gitu kan? Terima kasih Pak. Nanti ke 50 beda nada. Terima kasih. Iya, terima kasih. Lama-lama cuma senyum biasa. Tapi selalu konsisten. Iya. Terima kasih. Tapi ganti-gantian sih kalau aku. Oh, tidak. Gak mungkin 215 aku salamin semua. Terima kasih. Pernah di ini tuh dikasih tip-tip. Iya, pramugari ada tipnya tidak? Kayak Bisa penyanyi ya? Bisa kah? Ada. Tapi bisa. Om DPR ya? Tidak paham masih kan? Tidak. Maksudnya kayak misalkan saya di servis baik-baik. Iya, Iya, mungkin. aku pernah kayak gitu. Jadi ini aku cerita ya. Bisa. Ada yang kayak gitu. Jadi terbang hari itu terbang ke Cengkareng, Makassar, Ambon. Sekarang Makassar. Oh ya kan. Transit Makassar. Transit Makassar. Terus, jadi pas mau ke Makassar Ambonnya itu kita nggak bisa landing di Ambon karena cuaca. Cuaca tuh. Terus akhirnya kita divert ke Manokwari. Oh, lewat dong. Jauh Tapi lagi. posisinya itu kita dari Cengkarengnya itu udah delay. Tambah tegang, bukan tegang sih, tambah Waktunya semakin lama lagi. Semakin rusuh, lama rusuh. kan. Akhirnya landing di Manokwari itu hujan deras. Terus penumpangnya pengen minta turun. Pengen makan. Tapi kan kita harus terbang lagi balik ke Ambon ya. Udah mau tutup pintu. Jadi penumpang pada sewot. Iya, protes. Emosi. Iya, ayo Mbak saya lapar gini-gini kayak gitu kan. Mbak saya belum bayar Iya. SPP. Aduh, bisa. Belum isi token listrik. Iya. Beda konteks, Pak. Sabar banget kan aku. Ya udah akhirnya aku cuma bilang ya udah Pak sabar dulu Pak, ini kita mau take off lagi ke Ambon. Akhirnya pas take off ke Ambon tuh udah landing di Ambon, udah terima kasih. Terima kasih. Ada penumpang terakhir. Anjay. Dia asik. Bapak-bapak apa? Kakak-kakak apa? Bapak-bapak gitu dia kayaknya Kapolda kayak gitu deh. Oh iya, pejabat lah. Dia turunnya paling terakhir. Dia yang bawel itu, bukan? Bukan, dia bukan. bukan yang bawel. Dia
waktu itu aku udah senior ya di depan. Dia bilang ke aku, Mbak ini saya kasih buat Mbak katanya. Anjay, amplop apa? Salaman, biasa salaman. Salaman gitu kasih uang 2 juta. Wih. Kayaknya Oke, daftar. Oke. Katanya dia 2 juta. 2 juta. Yes. Pegang uang saja itu manusia 2 juta. Siapa nama bapaknya? Masih ada kontaknya kira-kira Iya, dia. mukanya. Pokoknya dia bilangnya dia terima kasih banget sama kita-kita. Katanya udah Sabar kali ya. Iya, maksudnya udah sabar. saya lihat Mbak ini Anjay, sabar perjuangannya. banget, perjuangan udah basah kan hujan pas di Ambon itu ya, di Ambon di Manokwari itu, jadi dia kayak kasihan gitu kayaknya sama kita, jadi dia ngasih uang 2 juta. 2 juta ya. Luar biasa bapak itu. Wow. Akhirnya Sampai kamu aku makan sendiri. Enggak lah, aku bagi-bagi, kasihan kru aku ngasih tahu ke kapten aku. Jadi Penumpangnya baik banget. Dibagi-bagi dia 1,5. 500 dibagi 11. Nih kita dapat ini nih 2 juta. Silakan bagi-bagi 500 ya. Iya. Gocap. Iya, banyak banget sih yang kayak gitu. Berarti memang kalau pramugari di atas pesawat itu sudah ada ininya ya, apa namanya posisi-posisinya ya. Iya, yang udah kau ada. bilang tadi Sesuai tuh job senior desk-nya. ada. Sesuai job desk-nya. Kan selalu ada satu orang pramugari itu yang tidak terlalu sibuk, cuman kayak mengontrol begitu, itu Iya, kali iya. seniornya Itu kali. senior kali ya. Iya kali ya. Iya, itu aku. Kalau yang bawa makanan itu, kalau yang bawa makanan, Tuh. kan biasa ada yang antar-antar makanan. Lagi tidur tiba-tiba ya ada makanan. Iya, Tuh, silakan. kau rasa tidak? Kalau Iya. di pesawat lagi tidur tiba-tiba ada makanan di depan. Yang minta sampahnya kita padahal Iya, belum selesai padahal makan. iya. kita nih, Kita lagi mas. makan, pramugari dari ujung sudah ada suara-suara. Ini kita tertekan juga. Coba. Perlombaan kah? Itu apa junior? Kalau yang itu junior. Iya, junior. Oke, junior. Kalau pramugara itu ada. Kalau apa? Pramugara. Ada. Pramugara ada. Namanya pramugara. Iya, tapi cowok. Oh, yang cowok. Iya. Pramugara. Tapi Kalau flight gitu harus mix nggak cewek cowok atau bisa cewek semua atau cowok semua? Itu tergantung scheduling. schedule. Jadi dalam satu kru itu mungkin ada cowok, cewek gitu. Jadi di mix gitu sesuai scheduling. scheduling. Dapat. Oh, iya. Nah, usia, aduh, kita jadi bahas pramugari. Usia maksimal pramugari berapa tuh? Usianya Tidak ya. ada. Apa ada? Tergantung performansnya. Oh, Dia biar ada sih di maskapai aku Ada yang sampai 30-an ada. lebih malah sampai 45. Hah? Wih. Berarti muda sekali mukanya itu. Iya, maksudnya Bagus perawatannya. iya kayak Berarti dia kencang ininya. iya masih ini mulus muka dia, jadi masih layak lah buat terbang. Ya udah chief aja. Aku masih ya udah. Tapi kalau pramugari itu misalnya kan kayak Acit sudah senior toh, sudah senior paling atas. Ada lagi di atasnya sudah stuck di situ atau jadi pilot? Bukan pilot juga. Saya kira dia karena sudah senior. Ada. Masa ada pernah? Beda sekolah pilot itu kasihan. Beda sekolah. Kalau di kita itu ada yang namanya rank ya. FA, SFA, Perstar, sama chief. Instruktur baru chief yang paling atas. Acit sekarang? Kalau aku sih SFA. Berarti masih bisa. Masih bisa ke Perstar mungkin atau ke chief, instruktur atau chief. Oke. Pramugari gitu. banyak duitnya tidak? Masih banyak gajinya tidak? Alhamdulillah Padahal cukup adalah. Banyak bonus-bonusnya kayaknya ya. Soalnya Iya. memang masih isunya orang-orang pramugari itu ya hidupnya mewah. Iya, mewah-mewah. Isunya ya tidak mungkin banyak juga yang sederhana kali. Iya banyak. Yang maksudnya aku terbang Banyak ini. tipe. Ada Untuk yang orang sederhana, tuaku tuh. menengah, ke Betul. atas. Kenapa? Ada juga yang ini untuk orang tuaku Iya, tuh. iya. Iya. Padahal orang tuanya memang boros. Uang terus. Terus tuh. Seru juga sih. Kalau ini kalau sekolah ini apa namanya sekolah pramugari itu betul adanya atau tidak? Maksudnya oh ya sudah oke aja. Bahaya Pak. Ya sudah. Tiba-tiba Instagram Acit hilang. Ini apa? Oke. Ya sudah tempat yang paling kamu suka terbang tuh. Sekalian lagi destinasi juga tuh.
Udah tadi aku bilang Denpasar. Oh, selain Kalau itu. Tadi Raim belum jawab yang Siapa ini. yang Yang kok yang paling paling- pengen sekali tapi belum tercapai. Oh, yang belum mungkin ke sana kali, Ambon, Papua sana daerah kali. timur ya. Terutama Ternate saya memang saya pengen masih pengen dalam salah satu kehidupan ini tuh bisa stand up atau bagaimana. Ada job siapa tahu di sana. Soalnya ya apa namanya, mamaku dan bapak kita berjumpa di sana. Oke, ini Masih apa? di daerah sana tuh. Kota cinta. Ternate saya, dan dalam sejarah juga Wakatobi pernah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate sampai diambil lagi sama Kesultanan Buton tuh. Tapi kalau daerah yang paling saya ini berkesan mungkin Manado sana atau Karena Palu kah? Cewek-ceweknya. Bukan sebenarnya Cewek mungkin Manado. tidak tahu, saya tidak terlalu banyak lihat cewek di Manado karena kerja tuh. Terus apa? Ininya kali ya. Kayak itu apa lautnya. Tapi Manado di sana bagus, Manado Ininya tuh Tondano. makanan juga. Saya pernah di Manado itu makan ini Aceh. Makan stik ikan tuna. Iya. Bayangkan stik Enak ikan banget. tuna. Iya. Itu saya hancur. Saya kaget maksudnya kok ikan dijadikan stik tuh maksudnya itu pertama saya bilang enak sekali ini barang. Kayaknya mungkin salah satu menu yang pernah saya makan enak sekali tuh. Terus di Manado sana banyak ininya, masih wisata alamnya aja bagus. Iya sih kalau Manado Bunaken, itu. kan Iya, Bunaken kan dekat dengan laut sih dia ya. Laut. Kayak yang Gorontalo kan dia. Gorontalo Kayak ya, Gorontalo yang satu tadi itu Aceh saja. pergi. Satu ya begitu lah. Cuman Manado. Pulau Jawa juga masih saya pengen ini explore tuh, terutama kayak bagian Jogja sana. Jogja. Dia bagus ya. Jogja, Semarang Saya sudah banyak pernah. tempat-tempat yang ini sih. Semarang Isya pernah Semarang. Pernah sekali zaman-zaman zaman-zaman kuliah dulu. Jam-jam nakal. Bukan, kau tahu yang kayak study tour begitu toh. Jadi kan oke lah kita study tour ke Jakarta, apa namanya? Jogja, Semarang kayak gitu. Cuman Solo kan dan kawan-kawan ya, itu. cuman kan ada waktunya kayak misalnya 2 jam di sini. 2 jam cuman bisa di tempat situ saja, kita nggak bisa explore yang lain-lain. Explore mandiri deh. Semarang Jadi terbatas. Menurutku Jogja itu Jogja banyak salah satu ininya sih. tempat yang wow lah. Iya, Jogja tuh kaya banget. Kayak kuliner sama budaya, wisata juga, Dan alam, wisata yang budaya juga paling ini juga murah di sana. biaya hidup Di sana ya, tuh biaya hidupnya kehidupan. murah, makanan, transport, terus ya itulah. Jangan kok yang Salah naik satu poinnya. muncul di sini. Muncul kopi. Yang kedua. Iya. Bicara di mic dah. Kalian semua sudah vaksin? Saya pertama, kau? Saya belum. Kamu? Aku udah 1 kedua. Kedua, Aceh tuh udah kedua. Udah Oke. kedua. Saya nol. Saya baru 1. Nanti tanggal 3 baru yang kedua. Sinovac pramugari. Sinovac. Wajib vaksin deh Iya kayaknya. harus, kalau tidak nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang tar. Ya Nggak dia. bisa terbang dia. Kalau kau harus vaksin supaya masuk mall. Iya masih. Iya, kalian sudah bisa masuk mall ya? Sudah Aduh. bisa. Mall, kereta, apa? Iya. Kafe-kafe tertentu lah. Ada Rindu juga yang juga. harus vaksin. Apa yang kalian rindukan di masa pandemi ini? Adalah ketemu sama orang tanpa harus pakai masker. Soalnya ngap juga ya masker Ngap. itu. Ya? Bicara terus begini. Kadang kan kalau kita lagi ngumpul terus lagi rame atau dia bicara pakai masker, kita jadi kayak conge, kau tuh conge. Tuli-tuli. Apa? Iya, tuli-tuli. Apa? Berasa nongkrong di diskotik ya. Rajin di sini juga. Apa? Iya, minum apa? Anjay. Kayak Diskot. Itu Apalagi mereka nih harus angkat koper orang anjing. sudah angkat koper, ngap lagi pakai masker. Kalau mau orang yang terbang dari pedesaan ini, ya, Cuman Mas. poinnya yang bagusnya itu tidak perlu pakai lipstick. Jadi hemat lipstick. Benar. Benar. Saya rasa itu ini apa namanya begitu ya. supplier lipstick gitu kayaknya. Kecewa. Mengundurkan diri. Oh gitu deh. Karena kan pasti ininya tuh penjualannya pasti menurun. Menurun ya. Lipstick kayak Akhirnya gitu.
beralih usaha masker. Yang ada lipstiknya. Ya saya rindu ini sih ke bioskop begitu. Oh iya. Serius sih bioskop itu memang kayak sekarang kita berlangganan TV online begini. Beda sensasinya. Beda sensasinya. Kita tidak dapat suara ini. Iya betul. Berasa kita dibisiki. Ada di sini kah? Ada di sini kah? Saya paling itu saya rindu sekali itu kan kalau di bioskop itu kan kayak kita kaget rame-rame kayak ketawa sama-sama. Iya, apalagi kalau kita misal bawa cewek itu misalkan ceweknya lagi kaget kita dipeluk. Kalau lagi lucu kita dipukul-pukul gitu. Dicubit. Sekarang saya nonton Netflix lucu saya pukul bantal. Saya kaget dia horden. Yo. Bergerak. Padahal angin. Aduh, tutup dulu jendela. Iya, saya rindu itu sih. Aceh apa kau rindu? Miftah. Iya. Ada cowoknya kan sensor Ada cowoknya. Udah curiga sama saya. Bodoh. Padahal kita ya. Kalau aku pengen terbang normal lagi tanpa pakai masker. Iya benar. Enggak angkat koper. Angkat koper. Jalan saja sulit. Pakai masker. Oh iya. Dan maskernya kalian kan yang seragam begitu. Iya ada yang seragam. Iya. Sekarang sih udah pakai putih aja. Yang penting putih. Kayak gitu. Kan biasa ada yang masker kayak batik begitu Iya, ya. Kain masker. itu tertekan lagi tuh. Susah. Iya. Kita yang dengar pemirsa apa lagi namanya penumpang. Oh lagi pilek pramugarinya. Kau bayangkan apalagi kalau pramugari yang arahkan itu pakai apa? Begini kan? Ya, masker oksigen gitu. Langsung lip sync. Tidak, kalau pesawat-pesawat yang Boeing ya? Boeing itu yang Boeing. Yang Boeing itu Baim. Mereka sudah kayak lip sync begitu. Iya, kayak lip sync. Tapi yang pesawat yang seru tahu tidak terbang di pesawat-pesawat kecil. Saya suka itu yang 12 sisi 12. Tidak sekecil itu ATR, juga. ATR. Apa ya? ATR. Pokoknya kayak Wings Iya, Air iya. kan, kayak Wings Air begitu. Saya suka Wings Air. Sedikit lagi. Saya suka karena itu yang tadi pramugarinya biasa keringat. Iya, soalnya dia manual semua itu. Oh itu manual. Manual Dia semua. bicara langsung. Saya belum pernah sih naik yang kayak gitu. Manual. Saya kan kalau dari Kendari ke Wakatobi kan pakai pesawat kecil. Itu yang pesawat yang bisa naik ayam. Tidak, itu mah. Tapi pernah saya lihat temanku Susi waktu air itu begitu. kayak di Makassar kan kayak ada daerah namanya Palopo toh. Oh, dari Jadi Makassar, Makassar Palopo itu ada katanya bisa bawa ayam. Mungkin Makanya saya bawa pakai ayam. kargonya tapi Kargonya. kali. Oh. Kayak kucing, kayak kucing. Heeh. Pet kargo begitu ya kayaknya. Pesawat Boeing juga gitu bawa ayam, tapi di kargo di bawah, bukan barang kita. Kalau kayak Wings gitu kan dia sejajar sama penumpang kan, sejajar sama cabin. Jadi dibilang mungkin bawa ayam itu Iya, seolah-olah makanya dia bawa tuh ayam. sama kita. Hadir bersama kita. Itu kalau dia rewel di customer, maaf Pak ayam, ini keadaan lagi, tolong pakai sabuk pengaman. Iya, kayak gitu. Jadi Seru. Saya pernah ini tuh, coy, bukan dapat C, masih kenal sama pramugari Nah, tuh pramugari. dapat hampir jatuh cinta juga, Ya, hampir. Di pesawat kecil ini, pesawat Wings tuh, dari Kendari ke Wakatobi. Tapi tuh pramugarinya berapa? 1, 2? dua dia. Dua gitu. kayaknya. Oh, 2. Tapi itu akur sekali. Itu yang kakak-kakak pramugari yang duduk di depan kita, yang dia yang tempatnya liatin persis di depannya kita. Ya Allah. Kita lihat pegang-pegang tombol, Mas jangan dipegang. Ya sorry. Kenapa saya keringatan ya itu? Jaraknya dekat. Kipas dekat sekali. Jaraknya dekat. Tatap-tatapan ya. Pramugarinya awkward begitu. Senyum setiap 30 menit. Masa pernah itu masih jatuh bukan jatuh cinta kan? Jatuh cinta. Terkesima. Terkesima jadi. Tapi kalau pesawat kayak begitu dia
terbangnya nggak bisa yang ini toh Tinggi jauh kali, ya. tidak bisa. Harus yang dekat-dekat Iya, ya. iya, Kalau iya. gitu kan. Iya. Ketinggiannya. Sama ya Allah, kita rajin zikir di pesawat Iya, begitu. betul. Betul sekali kalau kayak gitu. Walaupun saya belum pernah saya lihat di goyangnya film-film biasa. betul-betul goyang lah. Saya pernah terbang dengan mama aku dari Kendari ke Wakatobi, saya lupa ya. Saya pengen, kan mamaku masih pertama, saya pengen tenangkan dia. Jadi pas goyang itu saya sokul begitu. Iya. Menikmati. Dalam hati ya Allah. Mamaku yang gugup begitu, tapi saya tidak mau jadi orang begitu. Bukan kayak mama kita akan jatuh. Tidak, kayak memang biasa begini. Padahal yang kau bilang, mohon maaf, aduh, kita belum pernah rasakan seperti ini, ya Allah. Ya Allah. Aduh, bunda langsung saya teringat. Iya, saya pernah dengan mamaku satu kali. Ya, pesawat menarik ya. Menarik sekali di dalam pesawat itu. Dan ada temannya kita yang jadi pramugari itu masih kebanggaan juga sih ya. Betul. Saya juga tidak menyangka akan berteman sama Aci. Ada pramugari. Mereka ini kayak model lah, kita lihat kayak dunianya lain begitu tuh. Kayak dulu kan saya kira-kira ada tuh temannya kita artis ya. Dulu kan begitu. Sekarang ya artis bodoh. Artis narkoba kayak. Tapi lihat pramugari dan bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, bisa tanya-tanya langsung yang menurutku ada satu lah. Dan banyak hal-hal yang bisa kita tahu. Dulu kita tuh kayak simpang siur, akhirnya kita tahu. Dunia karena kita misteri sudah berteman. Pramugari ini misteri. Karena punya teman pramugari, jadi yang kayak dulu itu kita tanda tanya banyak soal pramugari terjawab. Saya punya cerita terakhir paling. Tentang pramugari juga ini. Pramugari. Gimana? Jadi yang tadi? Yang tadi masih orang sama. Kok tidak tahu betul. Bisa jadi kisah yang bagus jadi film kayaknya manusia ini. Saya lupa tapi namanya manusia ini. Kita sebut saya bunga kali ya. Mawar. Mungkin juniornya Acit bukan? Enggak, dia apa Wings Air kan? Oh sudah ada, masih ada kayak itu? Ada, masih ada. Wings Air kan? Ya udah gimana ceritanya? Nah dari pertama kan perjumpaannya kita dari Kendari Makassar kali. Si orang ini ke Karaim, begitu ke Karaim. Mau diambilin apa? Pokoknya saya dilayani sekali baik-baik begitu tuh. Tiba-tiba habis dari situ saya di DM ke Karaim, saya tadi yang ambilkan ini bla bla bla. Cantik juga nih. Akhirnya ada pramugari juga yang DM saya. Saya ingat sekali pertama kali saya ke Jakarta, pertama kali saya lihat pramugari ini, saya ya Allah, begini pada pramugari kayak model begitu. Ada karismanya tuh pramugari itu. Pramugari memang kayak Ariel, kayak Ariel ada karisma kayak Afgan, kayak Raisa. Apalagi kalau dia sudah pakai ininya, pakai apa namanya? Seragam. Tarik koper. Yang ini, yang dari bandara ke pesawat itu kayak wow, kayak kita lihat tentara lewat begitu. Pramugari itu kayak wow, mereka. Akhirnya saya di DM tuh, terus chat panjang. Tidak pernah berjumpa karena saya di Jakarta, dia terbangnya ke Indonesia Timur begitu, ke Kupang, ke Makassar, ke Wakatobi. Nah, sampai ini ceritanya ini, sampai suatu ketika saya dari Kendari menuju Wakatobi. Ini ada acara daerah kali, saya lupa. Tapi saya pergi sendiriku karena di Wakatobi kan saya tidak mau bawa teman, bawa asisten apa semua karena pulang kampung. Maksudnya bikin susah di rumahku saja anjir. Mending saya pulang ketemu orang tua tuh. Nah, saya pergi sampai di bandara. Di bandara saya ketemu dengan 2 orang yang kenal saya, kebetulan mereka kayak di pemerintahan Kendari begitu. Pokoknya orang-orang dalam begitu. Ada ibu-ibu sama satu asistennya kebetulan MC juga, MC di Kendari begitu. Nah, dia ini pas saya di bandara, saya mau check in kan? Sudah lupa namanya istilah. Sudah lama tidak terbang. Kita mau check in bla bla bla. Dia bilang tidak usah anu saja nomor. Pokoknya dia kayak merasa orang dalam begitu. Oke, sudah check, sudah aman. Kita baku samping. Tidak bisa baku samping karena pesawat kecil kan dua-dua. Jadi saya di depannya mereka. Ini 2 kampret ini merasa kayak ada asistennya ribet begitu. Saya bilang, ya sudah kita ketemu di ruang tunggu saja. Tidak usah. Asik sekali. Mas kalau orang dalamnya manusia ini saya kayak dimuntahi begitu kayak anjing kayak begitu tuh. Jadi kita duduk di kantin yang bukan di ruang tunggu ini. Kayak semi orang dalam. Saya sudah telepon itu semua. Saya sudah telepon itu.
Tiba-tiba masuk di dalam. Pokoknya yang saya mau bikin sendiri tidak usah. Pokoknya sombong sekali. Manusia ini sombong sekali. Iya. Sampai kita naik di atas. Sudah sampai di atas ini. Ini sudah mau di ujung cerita. Tenang. Sudah sampai di atas. Persis. Mereka dua di belakangku. Tiba-tiba naik terbang di atas kan ini. Panas, kau tahu pesawat kecil tuh panas apa semua. Ini orang pengen sekali dilayani 2 orang kayak merasa orang dalam. Saya pengen diambilin ini dong bla bla bla. Tiba-tiba dia ini, Mbak ada ini tidak air es tidak? Dia minta air es begitu Di pesawat. di pesawat. Saya dengar sekali di kupingku karena kan di belakangku Mbak pramugari dia bilang mohon maaf kita tidak ada. Iya. Adanya air putih, air mineral. Air mineral. Semua diambil kamera pokoknya. Wah masuk pokoknya ribet sekali manusia ini. Dia bilang Rai mau minum juga dari belakang. Tidak aman-aman saya pakai headset. Tiba-tiba ada tangan yang dari belakang gini. Bang Rai mau minum apa? Saya tidak pesan. Pas saya lihat dia apa? Mawar. Dia ada. Saya bilang wow. Saya kayak balik ke belakang kayak selalu gitu. Ini kan namanya kita. Oh ini dia coba panggil saya di pundakku begitu. Di pundakku begini 3 kali begitu. Terus saya lihat Allahu Akbar. Hampir saya jadi imamnya begitu. Kan biasa kan seketika jadi imam tuh. Ini kan namanya. Terus dia bilang ke saya, ini saya tidak bohong. Dia bilang ke saya, Bang Raim mau pesan apa? Oh tidak, saya tidak buta. Tidak, nanti saya ambilkan. Kau tahu saya pesan apa? Allah. Ada air es tidak? Dia bilang, oh tunggu saya ambilkan. Dia datang dengan air es dia selalu tereng. Gitu saya ambil. Terima kasih air esnya. Memang panas. Terima kasih udah datang ke bidadari manusia. Baru saya dingin juga ya air es. Saya bilang tidak semua kau menang pejabat bodoh. Serius saya tidak bohong. Ya sudah itu deh kita tutup saja deh karena sudah ketahuan. Supaya bisa pulang stasiun. Sudah terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan podcast para perantau. Terima kasih Acit sudah mampir. Terima kasih Isca sudah mampir menemani podcast kita. Sampai berjumpa di podcast para perantau selanjutnya. Boleh taruh komen-komen di dalam. Bye. Bye dah. Bye. Bodoh.